Bandara Soekarno-Hatta malam itu ramai seperti biasa. Lampu neon terminal bersinar terang, memantulkan bayangan para calon penumpang yang bergegas menuju gerbang keberangkatan. Di antara kerumunan itu, Lion Air penerbangan GA204 ke Surabaya sudah memasuki tahap boarding terakhir. Suara pengumuman dari pengeras suara terdengar parau, panggilan terakhir untuk penumpang penerbangan GA204. Di dalam kabin, suasana mulai tenang. Para penumpang sibuk mengatur tas mereka di kompartemen atas atau duduk sambil memainkan ponsel. Pramugari Rina, dengan rambutnya yang dikuncir rapat dan dasi merah menyala, berjalan menyusuri lorong sambil memeriksa sabuk pengaman. Wajahnya yang biasanya tersenyum ramah kini sedikit tegang. Harus cepat, pikirnya. Penerbangan ini sudah tertunda 2 jam karena cuaca, dan penumpang mulai gelisah. Semua sudah siap, Neng? Tanya Kapten Kurniawan dari balik tirai kokpit. Suaranya rendah agar tidak terdengar penumpang. Pilot senior itu mengintip ke kabin dengan alis berkerut. Sebentar, Pak. Saya hitung ulang manifest, jawab Rina sambil membuka daftar penumpang di tabletnya. Sesuai prosedur, jumlah fisik penumpang harus cocok dengan data sistem. Tapi ketika jarinya menelusuri nama-nama, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Ada yang tidak beres. 150 penumpang terdaftar, bisiknya pada diri sendiri. Tapi saat ia menghitung kursi yang terisi, 151. Dia menghela napas, mencoba tenang. Mungkin salah hitung. Ia mulai lagi, kali ini sambil menunjuk setiap kepala yang ia lewati. 1, 2, 3, sampai baris terakhir. Angka terakhir membuat tangannya gemetar. 151. Bagaimana mungkin? Rina menekan tombol komunikasi kabin. Mbak Maya, tolong bawa manifest cetak ke sini, pintanya pada rekan pramugarinya. Mungkin ada kesalahan input data. Sambil menunggu, matanya menyapu kabin, mencari sesuatu, atau seseorang, yang mencurigakan. Di baris 12, dekat jendela, seorang pria berbaju jas hitam duduk diam. Tubuhnya kaku, tangan terlipat di atas pangkuan. Yang aneh, kursi di sebelahnya kosong, tapi ia memilih duduk pas di tengah, seolah sengaja menghalangi orang lain duduk di sampingnya. Rina mendekat pelan. Maaf, Pak, boleh saya lihat tiket atau boarding pasnya? Pria itu mengangkat wajahnya perlahan. Kulitnya pucat seperti lilin, garis-garis wajahnya terlalu tajam untuk disebut alami. Ketika bibirnya terbuka, suara yang keluar seperti gesekan kertas pasir. Saya tidak punya tiket. Rina tercekat. Tapi, semua penumpang harus. Saya diundang, potong pria itu, matanya, yang hitam pekat tanpa warna, menatap lurus ke dalam jiwa Rina. Dari speaker kabin, suara Kapten Kurniawan tiba-tiba menggelegar. Awak kabin, bersiap untuk lepas landas. Tapi Rina tidak bisa bergerak. Karena saat ia melihat ke bawah, di lantai kabin di bawah kaki pria itu, tidak ada bayangan. Dan di luar jendela, langit yang tadi cerah kini berubah menjadi kegelapan pekat, seolah pesawat mereka sudah terbang ke dalam malam abadi. Udara di kabin tiba-tiba terasa lebih dingin. Rina menggosok lengannya yang merinding, matanya masih tertancap pada pria aneh di kursi 12D. Bayangan, atau lebih tepatnya, ketiadaan bayangan, di bawah kaki pria itu membuat perutnya berputar. Rina, kita harus duduk untuk take off, teriak Maya, pramugari lainnya, dari ujung lorong. Suaranya seperti berasal dari jauh, padahal hanya berjarak beberapa langkah. Rina mengangguk kaku, tapi kakinya seperti tertanam di karpet kabin. Pria itu tersenyum sekarang. Senyumnya salah, terlalu lebar, terlalu banyak gigi. Kamu melihatku, bisiknya, seolah mengucapkan rahasia. Dengan jantung berdebar kencang, Rina berbalik dan hampir berlari menuju kursi awak di belakang. Tangannya gemetar saat mencoba mengencangkan sabuk pengamannya. Apa yang terjadi? Maya berbisik, memperhatikan wajah pucat Rina. Kamu kelihatan seperti melihat hantu. Di baris 12D, Rina menelan ludah. Ada penumpang yang tidak ada di manifest. Dan dia. Gemuruh mesin pesawat yang mulai meluncur menenggelamkan suaranya. Rina memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Mungkin aku lelah. Mungkin itu hanya halusinas. Tolong! Suara kecil itu membuatnya tersentak. Seorang gadis kecil, mungkin tak lebih dari 7 tahun, berdiri di lorong, menggigit bibirnya yang gemetar. Aku tidak bisa menemukan ibuku, katanya sambil menunjuk ke baris 12. Paman itu bilang ibuku ada di bagasi. Rina mengikuti arah jarinya.
Di kursi 12D, pria jas hitam itu sedang mengunyah sesuatu dengan gerakan mulut yang berlebihan. Tangannya yang pucat memegang benda kecil berwarna merah, sepotong pita rambut. Pita yang sama yang dikenakan gadis kecil ini. Tina, ayo kita cari ibumu di sini. Rina menarik gadis itu menjauh. Suaranya lebih tinggi dari biasanya. Ia menoleh ke Maya. Panggil kapten. Sekarang. Saat Maya bergegas ke kokpit, Rina mengajak Tina ke gali dapur. Tina, tadi, paman itu bilang apa tepatnya? Gadis itu mengedipkan mata yang mulai berkaca-kaca. Dia bilang semua orang di pesawat ini akan jadi bagasi. Seperti ibuku. Keringat dingin mengalir di punggung Rina. Dari celah tirai gali, ia melihat pria itu kini berdiri di lorong, padahal tanda sabuk pengaman masih menyala. Tubuhnya bergerak patah-patah, seperti boneka rusak. Rina. Dia berbalik. Tina sudah tidak ada di sampingnya. Rina. Suara itu sekarang berasal dari dalam lemari penyimpanan makanan. Dengan tangan gemetar, Rina membuka pintu lemari. Dan menjerit. Di dalam, boneka berambut pirang dengan pita merah tergantung di kait seragam. Matanya dari kaca kosong, tapi mulutnya dijahit dengan benang hitam membentuk senyum. Di dadanya, tergantung name tag, Tina. Tidak mungkin. Rina mundur, menabrak tubuh dingin di belakangnya. Pria jas hitam itu sekarang menempel di punggungnya, bau anyir tanah basah menyengat hidung. Kami sudah lama menunggu awak seperti kamu, desisnya, sementara dari speaker kabin, suara Kapten Kurniawan yang biasanya tenang kini berubah parau. Semua penumpang, harap tenang. Ada sedikit tambahan dalam penerbangan kita malam ini. Lampu kabin mulai berkedip. Di setiap kedipan, wajah-wajah penumpang berubah, menjadi aus, membusuk, seperti mayat yang sudah lama terkubur. Dan di jendela, bayangan pesawat lain mulai terlihat. Sebuah DC-3 tua tahun 1940-an, terbaring sejajar dengan sayap mereka. Kabin yang tadinya sunyi kini pecah oleh teriakan histeris. Lampu berkedip-kedip seperti api yang sekarat, menerawangkan wajah-wajah penumpang yang perlahan berubah. Kulit mereka mengelupas seperti kertas basah, mengungkap daging kebiruan di bawahnya. Bau anyir daging busuk memenuhi udara. Rina terjepit di antara lemari penyimpanan dan sosok pria jas hitam yang kini berdiri terlalu dekat. Napasnya, jika itu bisa disebut napas, terasa dingin di lehernya. Kamu seharusnya tidak melihat kami, bisiknya. Suaranya seperti gemerisik daun kering. Dari arah kokpit, terdengar suara benturan keras. Maya terlempar keluar, wajahnya pucat lesi. Kapten! Kapten Kurniawan menghilang, teriaknya, suaranya parau ketakutan. Rina memandang ke lorong. Di kursi baris 5, seorang bapak tua yang tadi tertidur kini bangun dengan mata putih seluruhnya. Tangannya mencengkram kursi, kuku-kukunya tumbuh memanjang seperti cakar. Dia akhirnya datang, gumam si bapak dengan suara yang bukan miliknya. Di jendela, bayangan pesawat tua DC-3 semakin jelas. Rina bisa melihat tulisan pudar di badan pesawat itu. Dutch East Indies Airlines 1942. Tapi yang membuat darahnya beku adalah sosok-sosok di balik jendela pesawat itu. Wajah-wajah pucat dengan senyum lebar, menempel di kaca seperti ikan dalam akuarium. Kita harus mendaratkan pesawat, teriak Aldo, kopilot, yang baru saja keluar dari kokpit dengan wajah berlumuran keringat. Tapi sebelum Rina bisa menjawab, seluruh kabin berguncang hebat. Oksigen mask jatuh dari atas, bergantungan seperti ular-ular karet. Suara gemeretak logam mengisi udara, seolah sesuatu yang besar sedang mengunyah sayap pesawat. Lihat! Lihat jendela! Teriak seorang penumpang. Rina menoleh. Di luar, di sayap pesawat, berdiri sosok tinggi dengan jas basah. Wajahnya, oh Tuhan, wajahnya hanya berupa rongga hitam dengan gigi-gigi runcing. Tangannya, jika bisa disebut tangan, menjulur panjang, mencakar permukaan sayap. Itu dia. Sang pengumpul. Bisik pria jas hitam tiba-tiba muncul di samping Rina. Matanya kini bercahaya kuning pucat. Dia yang akan membawa kalian semua. Penumpang di baris depan mulai menjerit ketika salah satu dari mereka, seorang wanita dengan jas merah, terangkat dari kursinya. Tubuhnya melayang di udara, tertarik oleh sesuatu yang tidak terlihat menuju pintu darurat. Tolong! Dia menarik aku. Suaranya terputus ketika pintu darurat terbuka sendiri dengan suara mendesis. Angin kencang menerpa kabin. Kertas, tas, bahkan ponsel beterbangan menuju lubang hitam di luar pintu. Tapi yang paling mengerikan, penumpang satu persatu mulai terhisap keluar. Rina mencengkeram kursi terdekat,
rambutnya tertarik oleh angin yang ganas. Di tengah kekacauan itu, dia melihat Tina, atau sosok yang mengaku sebagai Tina, berdiri tenang di tengah lorong. Boneka itu sekarang berukuran manusia, mulutnya yang dijahit terbuka lebar, mengeluarkan suara yang bukan berasal dari dunia ini. Selamat datang di penerbangan GA 1942. Tujuan akhir, ketiadaan. Lampu padam total. Dalam gelap, Rina merasakan sesuatu yang dingin dan bersisik melilit pergelangan kakinya. Kami akhirnya bertemu, Rina, suara itu mendesis dari bawah kursi. Kami sudah menunggumu sejak 1942. Kegelapan yang pekat menyelimuti kabin pesawat. Rina bisa merasakan sesuatu yang dingin dan bersisik merayap naik di kakinya, seperti akar-akar dari dunia bawah. Napasnya memburu, jantung berdebar kencang hingga nyaris meledak di dadanya. Tidak. Rina menggapai-gapai di kegelapan, tangannya menyentuh sesuatu yang lembab dan berbulu. Dengan gerakan refleks, dia menarik pisau darurat dari pinggangnya, alat kecil yang selalu dibawanya sejak insiden pembajakan 2 tahun lalu, dan menghunjamkannya ke arah kegelapan. Arg! Suara jeritan bukan manusia memenuhi kabin. Baru kemudian lampu darurat menyala, memancarkan cahaya merah darah yang menyoroti kekacauan di dalam pesawat. Rina melihat sekeliling dengan nafas tersengal. Kabin itu berubah. Dinding-dinding pesawat kini tertutup oleh sesuatu yang mirip jaringan laba-laba tebal berwarna hitam. Beberapa penumpang terperangkap di dalamnya, tubuh mereka setengah meleleh seperti lilin. Di lantai, genangan cairan hitam menggelembung, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat mencoba menarik apa saja yang bisa mereka gapai. Tapi yang paling mengerikan adalah sosok di ujung lorong. Pria jas hitam itu kini berdiri setinggi 3 meter, tubuhnya memanjang tidak wajar. Kepalanya menyentuh langit-langit kabin, wajahnya yang dulu pucat kini retak seperti pecahan keramik, mengungkap kegelapan murni di dalamnya. Kami lapar, suara ribuan bisikan keluar dari retakan di wajahnya. Pesawat berguncang hebat. Di luar jendela, pesawat hantu Dutch East Indies kini menempel erat dengan sayap mereka, seperti 2 ikan remora yang saling mengisap. Dari celah-celahnya, sosok-sosok seperti bayangan merayap masuk melalui retakan di badan pesawat. Aldo, sang kopilot, tiba-tiba muncul dari kegelapan, wajahnya penuh luka. Rina, kita harus... Tapi kalimatnya terputus ketika sebuah tangan hitam menembus dadanya dari belakang, memegang jantung yang masih berdetak sebelum menariknya kembali ke dalam kegelapan. Rina berbalik, dan melihat satu-satunya jalan keluar, pintu darurat di tengah kabin. Dengan langkah goyah, dia mulai berlari, melompati tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Di belakangnya, suara derap kaki yang tidak wajar mengejarnya. Kamu tidak bisa lari, Rina. Kamu sudah dipilih sejak awal. Suara pria jas hitam itu bergema di kepalanya. Dengan sisa tenaga terakhir, Rina meraih tuas pintu darurat, dan menariknya. Boom! Pintu terbuka dengan ledakan, menghisap segala sesuatu yang tidak terikat ke dalam kegelapan luar. Tapi yang keluar bukan angin, tapi suara. Suara jeritan ratusan orang. Suara mesin pesawat tua. Suara siaran radio tahun 1940-an. Semuanya berpadu dalam simfoni mengerikan. Rina berpegangan erat pada kursi terdekat saat seluruh kabin mulai runtuh. Di tengah badai suara itu, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di cermin pintu darurat, refleksinya tidak bergerak mengikutinya. Refleksi itu hanya tersenyum, sebelum berbalik dan berjalan masuk ke dalam kegelapan pesawat. Selamat tinggal, Rina, bisik refleksinya. Lalu semuanya menjadi putih. 2 minggu kemudian, pencarian besar-besaran untuk Lion Air GA204 dihentikan. Tidak ada bangkai, tidak ada black box, tidak ada mayat yang ditemukan. Tapi di sebuah bandara tua yang sudah tidak terpakai, seorang petugas keamanan menemukan sesuatu yang aneh di gudang bawah tanah. Sebuah manifest penumpang tahun 1942 dengan satu nama baru yang ditambahkan dengan tinta merah. Rina, pramugari, penerbangan GA 1942. Dan di sudut kertas yang sudah menguning itu, tercetak jelas jejak bibir berwarna merah tua, seperti seseorang baru saja menciumnya.